Satu hal yang paling ditakuti oleh banyak orang di dunia itu adalah masuk ke usia tua dengan kondisi yang nggak baik. Dan di saat itu juga sadar bahwa waktu nggak bisa diputar balik, walaupun tahu apa yang harus dirubah, apa yang harus dilakukan untuk mengubah kondisi di saat tua, tapi kenyataannya waktu nggak bisa diputar balik, dia sudah sampai di garis finish, dia sudah sampai di usia tua, dan dia harus hidup dengan kondisi yang memang sudah seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba merenungkan bersama, ya, apa yang ditakuti oleh orang tua. Ini adalah hasil dari pembelajaran saya pribadi ya, dari baca buku biografi, dari ketemu orang tua, dari ketemu teman-teman yang cerita tentang orang tuanya, punya cerita gitu ya. Jadi di sini saya harap kita semua yang tahu tentang ini, kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi pada saat kita sampai di garis finish, di ujung, di usia tua, kita nggak nyesel lagi. Yang pertama itu adalah dari sisi keuangan. Jadi kalau udah tua, hal yang paling ditakuti itu adalah nggak punya uang. Ya, jadi pada saat masuk ke usia 60, usia 65, itu nggak punya uang untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Karena dari saat muda, nggak pernah mikirin tentang itu. Mungkin karena memang pemahaman tentang keuangannya nggak tajam, atau mungkin juga karena memang dia nggak bisa kontrol keuangan, walaupun dia udah belajar tentang teknik-teknik ilmu keuangan, gitu. Nah, jadi di sini pembelajarannya adalah, kita dari sekarang tentu harus ada alokasi untuk masa pensiun. Setiap kali ada pendapatan yang masuk, itu wajib ada porsi uang yang kita nggak sentuh, itu kita taruh untuk jangka panjang, untuk 30 tahun lagi baru kita pakai. Dari sekarang sudah harus seperti itu, gitu ya, karena kita mau nanti pada saat kita masuk usia tua, kita nggak usah kerja lagi. Kita hidup dari pendapatan pasif aja. Nggak harus susahin anak ataupun cucu gitu, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang masuk dalam sandwich generation ya, dia harus biayain keluarganya, dia juga harus biayain orang tuanya. Itu bermula dari orang tuanya yang nggak paham tentang keuangan. Jadi dari muda ya dia hambur-hamburin uangnya gitu. Apalagi orang-orang yang dia nggak menikah, karena sekarang banyak ya orang yang nggak menikah, mereka maunya hidupnya single aja gitu. Yang menikah juga banyak yang bercerai dan mereka hidup single. Itu di saat tua, kalau misalnya nggak ada uang sama sekali untuk hidup dari bulan ke bulan, berat banget. Itu mungkin nyusahinnya jadinya ke level saudara ya, atau level temen. Kalau misalnya nggak ada anak. Kalau ada anak ya biasanya akan minta ke anak untuk bantu menopang gitu. Nah, di luar dari membiayai biaya hidup bulan ke bulan, pada saat tua kita kan fisik udah nggak sebagus itu. Pastinya ada problem terkait dengan kesehatan yang itu butuh dana. Misalnya kita mau check up setiap tahun sekali, atau misalnya ada penyakit apa, itu butuh uang juga. Nah, ini makanya uang ini menurut saya yang paling penting, yang kita harus prioritaskan. Ya, ada orang bilang, enggak lah Pak, kan kita belum tentu hidup sampai tua. Nah, ini salah gitu ya, mikirnya YOLO, you only live once. Kita belum tentu hidup sampai tua, jadi jangan berpikir seperti itu, justru salah. Kalau misalnya kita hidup sampai tua, ya kita maunya kita hidupnya dengan baik gitu, jangan sampai tua-tua sengsara gitu ya. Hal yang kedua itu adalah terkait dengan kesehatan. Nah, ini juga sangat penting ya, jadi banyak orang yang mereka pada saat umur 50, umur 60, penyakitnya baru keluar. Dan dia baru sadar apa tuh yang bisa bikin penyakit itu keluar. Misalnya, dari muda minum coklat manis terus setiap malam. Dibilangin sama orang-orang, nggak mau dengar. Dikasih tahu, merasa kayak dilawan sama orang-orang. Padahal ini hidupnya dia merasa. Padahal orang-orang mau baik sama dia nih, supaya hidupnya sehat. Nah, orang-orang yang kayak gini pada saat dia tua, dia kena penyakit, dia baru sadar ya dia nggak bisa putar balik waktu untuk menyembuhkan. Sadarnya harus di depan. Nah, saya juga ada kenalan ya, ataupun saudara jauh gitu ya, yang seperti ini, sayang sekali. Jadi pada saat sudah masuk ke usia tua, itu ada penyakit yang sebenarnya bisa dihindari kalau dari mudanya, dia itu menjaga kesehatannya dia. Dari apa yang dia makan terutama. Walaupun memang penyakit-penyakit kronis itu terkadang ada yang turunan. Jadi dari orang tuanya memang darah tinggi, anaknya ya darah tinggi gitu tendensinya. Gitu. Tapi ya ini ada kontrolnya kita. Dari sekarang saya ingin mengajak teman-teman, ya jangan nunggu umur 30 dulu, kayak saya gitu ya. Saya waktu itu hampir nyentuh 30 baru mulai jaga kesehatan. Seharusnya menurut saya dari semudah mungkin. Jadi nanti pada saat di usia tua, 50, 60 itu seger. Mukanya seger, badannya sehat. Itu yang kita mau. Kalau bisa kita hidup sampai umur 100. Ya kita akan melihat dunia ini sampai 80 tahun ke depan gitu. Jadi yang kedua ini menurut saya juga penting ya dari sisi kesehatan. Yang ketiga itu adalah dari sisi teman. Nah, ini nggak banyak orang yang ngomongin ya. Jadi orang yang udah tua itu takut nggak ada teman. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatikan, mungkin kalian coba lihat aja ya dari orang tua kalian, teman kalian punya orang tua gitu. Ada nggak yang mereka nggak ada teman?
kesepian gitu. Kita ngerasa itu biasa aja. Misalnya kita sekarang juga nggak gitu punya banyak teman. Kenapa? Karena kita sekarang mungkin masih bekerja. Kita sekarang mungkin masih punya bisnis. Masih ada orang yang berinteraksi dengan kita. Tapi bayangkan ketika kita sudah nggak kerja lagi, udah nggak ngurus bisnis lagi, dan kita sudah idle gitu ya, nggak ada yang kita lakukan, itu kalau nggak ada teman, sengsaranya minta ampun. Karena secara default, manusia itu memang butuh sosialisasi, butuh ada orang yang ngomong sama dia. Dia butuh keluarin ribuan kata per hari. Kalau cowok itu kalau nggak salah 2.000 sampai 3.000 kata per hari untuk ngomong seperti ini. Kalau cewek itu sampai dengan 8.000 9.000 gitu. Jadi memang itu satu kebutuhan gitu yang kita nggak bisa pungkiri gitu. Makanya di saat muda ya memang di luar dari jam bekerja kita tetap harus ada waktu dialokasi untuk kita berteman, ya, nambah orang-orang baru di dalam hidup kita yang ini bisa jangka panjang nih. Mungkin nggak harus kita ngomongin tentang bisnis selalu, pekerjaan selalu, tapi kita keep in contact ya, berkomunikasi, berhubungan dengan teman-teman ini untuk jangka waktu yang panjang. Jadi nanti pada saat tua bisa berkumpul lagi dengan teman-teman ini gitu ya. Karena kalau kita cari teman di saat tua itu nggak segampang itu, ya lebih mudah di saat muda. Ya makanya banyak sih orang-orang yang mereka mencari temannya dengan cara mereka ikut komunitas, ikut yayasan. Misalnya yayasan yang suka berdonasi, dia ikut kegiatan seperti itu untuk bertemu dengan orang tua lain gitu. Tapi intinya adalah kita mikirin dari sekarang nih, nanti di ujungnya ya kita juga butuh teman untuk bersosialisasi. Kemudian yang keempat itu adalah dari sisi pekerjaan. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang lain ya. Mungkin banyak orang yang bilang, oh kita harus cari duit di saat muda kerja keras, supaya nanti pada saat kita masuk usia tua, kita financial freedom, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Justru itu salah. Ya saya ada beberapa kenalan ya, orang yang jadi demensia di usia tuanya, itu karena pada saat tua, walaupun dia punya duit, dia nggak ada kerjaan. Dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi nanti kalian harus ingat nih ya, pada saat kalian masuk usia tua, kalian harus pikirin, kalian mau ngapain. Harus ada yang dilakukan. Entah itu main game, kalau kalian hobinya main game. Entah itu kalian ikut kegiatan sosial, kalau memang kalian suka gitu ya, bersosialisasi terus. Atau ada hobi tersendiri yang kalian lakukan secara rutin. Supaya otaknya nggak diem. Karena kalau kita selama puluhan tahun pakai otak kita, itu kan dia sudah ada di skala tertentu, dengan kapasitas tertentu. Tiba-tiba nggak ada pekerjaan, itu dia akan nanti bisa ciut itu. Dan orang-orang yang demensia itu mengerikan sekali ya. Demensia itu lupa dengan apa yang dilakukan, lupa dengan nama, sampai-sampai nanti dia bisa lupa dia udah mandi sehari berapa kali, dia lupa jalan, dan lupa semuanya. Itu mengerikan. Dan itu biasanya awalnya karena nggak ada pekerjaan di usia tua. Jadi kita mindsetnya jangan, oh nanti di usia tua enak nih nggak usah ngapa-ngapain. Jangan kayak gitu. Intinya di usia tua harus ada yang dilakukan. Kalau bisa ya kerja terus. Kalau emang hobinya kerja kayak saya rencana ya saya sampai kapanpun akan kerja terus. Karena memang saya suka dengan kerja gitu ya. Kalau kosong malah bingung gitu. Bahkan sekarang kalau saya ada waktu kosong saya bingung. Saya maunya ada yang dikerjakan terus gitu. Kemudian yang kelima itu adalah dari sisi warisan. Nah ini juga hal yang ditakuti ya. Kalau kita menjadi orang tua, kita takut kita nggak bisa mewariskan ke anaknya kita. Ya selain kita membebani anak kita karena dari sisi keuangan kita nggak cukup untuk hidup dari bulan ke bulan, yang kita takuti adalah nggak ada yang bisa kita warisin buat si anak. Jadi benar-benar si anak yang mulai dari nol lagi, bahkan dari minus, karena harus hidupin kita gitu. Makanya ini juga harus direncanain dari awal. Dari sekarang pikirin aja, kalau misalnya kalian sekarang mau menikah atau mau punya keluarga atau sudah punya keluarga, nanti si anak ini apa nih yang akan kita wariskan? Ya banyak orang ya secara klise ngomong yang bisa diwariskan itu adalah edukasi gitu ya. Iyalah, edukasi pastilah ya, semua orang tua pasti mengajarkan anaknya ilmunya dia. Itu betul. Ya tapi di luar dari itu tentu ya mungkin ada yang baiknya kita kumpulkan supaya anak kita nggak benar-benar start dari nol. Gitu, walaupun di sini mungkin banyak yang nggak setuju dengan saya ya, yang mungkin lebih berpendapat, oh anak seharusnya dari nol. Ya bahkan kalau dari minus juga nggak apa-apa, dia harus berjuang, dia harus tahu rasanya berjuang. Ya itu beda pendapat ya, tapi kalau dari saya, memang baiknya kita siapkan dari sekarang. Jadi nanti kita nggak pusing gitu, mewariskan apa ke anak. Atau misalnya anak mau menikah, kita bisa biayai gitu ya. Itu adalah satu kebanggaan tersendiri sebagai orang tua. Dan harus dipikirkan dari muda. Nggak bisa pada saat kita udah umur 50, terus anaknya mau nikah, baru kita pikirin gitu, nggak bisa. Ya kalau misalnya kita bekerja gitu posisinya, setiap bulan ada uang yang masuk secara rutin, ya nggak bisa kan. Maksudnya kalau kita berbisnis, ya bisnisnya udah di skala tertentu, ya mungkin bisa. Dapat satu peluang, kemudian langsung cuan uang lumayan gede gitu ya, terus itu bisa pakai buat biaya nikah anak, ya bisa-bisa aja. Tapi baiknya terlepas dari bekerja ataupun berbisnis, dari muda udah dipikirin gitu. Kemudian yang keenam itu adalah dari sisi kemandirian. Banyak orang dia berasumsi kalau dia
itu bisa hidup sampai tua tuh sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi dia nggak perlu nikah, nggak perlu punya anak, hidupnya sendiri aja. Ya bisa, memang sendiri kalau misalnya fisiknya fisik muda terus. Tapi kalau kita sudah usia tua, 80, ya 70 deh, 70, 80, 90, itu makin lama makin drop fisiknya. Mau sehebat apapun, sesehat apapun di saat muda, tetap akan drop. Karena memang manusia seperti itu, naturalnya. Di saat itu kita butuh orang untuk bisa bantu kita dalam keseharian terkadang. Kalau misalnya kita benar-benar sehat, ya mungkin bisa kita lakukan sendiri, pelan-pelan. Tapi, kalau misalnya kita kondisi kurang sehat, ya kita butuh orang. Makanya saya selalu bilang kalau misalnya orang tanya saya, idealnya sih kita punya pasangan ya. Jadi kita bisa sama pasangan kita, pasangan hidup, saling membantu. Atau nanti anak juga bisa bantu untuk mengurus kita kalau diperlukan gitu. Tapi kalau misalnya hidup sendiri, ya mungkin kita bertaruhnya apa? Bertaruhnya adalah robot gitu ya. Karena sekarang kan udah ada robot tuh. Kalian kalau lihat di Amerika kan ada Tesla. Di China ada Unitree. Nah itu nanti mungkin kita bisa subscribe robot buat jaga kita. Itu feelingnya saya ya. Mungkin dalam 10-15 tahun lagi, kita akan ada produk robot di mana robot itu bisa jaga orang tua. Ya mungkin ya, kalau itu benar-benar terjadi ya berarti masih aman gitu ya. Kalau misalnya kalian single, nggak punya anak, nggak punya pasangan hidup, robotnya yang akan membantu semuanya. Kalau itu terjadinya 15 tahun, tapi kalau terjadinya masih 50 tahun, ya tentu belum tentu pada saat kita tua nanti ada produk itu, gitu. Ini sesuatu yang juga perlu dipikirkan dari muda. Nah, jadi kira-kira 6 itu adalah pembelajarannya ya. Nah, kalian sekarang coba catat ulang, renungkan lagi, apa sih yang harus dilakukan dari sekarang, supaya nanti pada saat masuk usia tua, kalian nggak nyesel gitu. Di berbagai aspek ini, dari uang, dari kesehatan, dari pertemanan, dari pekerjaan, dari kemandirian, dari warisan, itu semua harus dipikirkan dari muda. Walaupun memang kalian nggak terbiasa dengan planning jangka panjang, tapi tetap pikirin dari muda. Ya, dari sekarang pikirin, tanam di kepala, nanti ujungnya gimana. Kalian kalau masih 20, nanti 30. 30 nanti 40, 40 nanti 50. Tiba-tiba udah tua. Dari sekarang sudah planning semuanya. Gitu ya. Semoga berguna ya.